Pria Anda, hanya 3 kata ini saja yang membuat kepala ke-11 orang itu berdengung. Yang membuat mereka lebih hancur daripada ketiga kata ini adalah nada ketika leluhur mereka mengucapkannya. Bukankah itu nada yang hanya diucapkan seorang gadis kecil yang sedang jatuh cinta? Tawa kecil yang manis dan penuh kebanggaan seperti itu wajar saja bagi wanita manapun, tetapi leluhur yang dibayangkan oleh ke-11 orang ini pastilah orang-orang yang mendalam, mulia, dan bermartabat. Namun, menolaknya pun percuma. Tianjiu ada tepat di depan mereka, dan mereka tak bisa tidak mempercayainya. Lagi pula, semua yang ada pada Yan Huang, termasuk binatang buas pendampingnya, adalah miliknya. Jangan libatkan aku lagi. Wei Sheng Moran mengatakannya dengan tenang, tetapi bagi mereka, itu adalah pukulan telak. Ya, pemimpinnya tergeletak di tanah, berkeringat deras, tubuhnya dipenuhi rasa malu. Pada saat ini, mereka akhirnya menghadapi hubungan antara leluhur mereka dan Li Tianming. Itu bukan permaisuri dan pria kesayangannya, tetapi aliansi yang kuat. Meskipun mereka masih belum dapat menerimanya dalam hati, fakta-fakta ada di hadapan mereka dan mereka tidak punya pilihan selain berlutut. Apakah leluhur Li benar-benar memperbaiki penghalang fusi Xia besar sendirian? Pada titik ini, mata mereka berbinar dan mereka merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap Li Tianming. Jangan hanya berdiri di sana, manfaatkan kesempatan ini dan basmi sebanyak yang kalian bisa. Pemimpin itu dengan cepat membawa mereka menjauh dari tempat pemakaman kaisar dan secara pribadi mengambil tindakan untuk mengejar bagian terakhir dari 8 miliar dewa. Ledakan-ledakan-ledakan. Dalam gelombang terakhir ini, sejumlah besar kapal perang lautan bintang akhirnya meledak di bawah bombardir api penyucian kata-kata. Langit Daxia dipenuhi dengan tungku api yang pekat, dan tak terhitung banyaknya asal-usul Zeus yang terbakar dengan api jatuh seperti meteor. Setiap kali kapal Dewa Laut Bintang meledak, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan banyak Dewa Zeus terkena dampaknya, atau setidaknya terluka. Meskipun demikian, 8 dewa masih bertekad untuk mundur. Akhirnya, kelompok terakhir Dewa Fantasi yang saling melindungi bergegas keluar dari penghalang pelindung Daxia, yang berarti perang yang pecah tiba-tiba berakhir untuk sementara waktu. Ledakan-ledakan-ledakan, entah itu asal-usul Zeus atau Zeus yang utuh, mereka akhirnya lolos dari penghalang dan berkumpul dengan tergesa-gesa. Mereka harus memperhitungkan kerugiannya. Kerugian ini sulit dihitung dalam waktu singkat, tetapi Anda bisa mendapatkan gambaran kasarnya hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang. Saat mereka berangkat, pasukan Zeus yang berkekuatan 1,8 miliar orang itu penuh semangat. Seluruh pasukan itu sangat besar, seperti pasukan kematian dari Rerun Dewa Bintang, dan mereka bisa membasmi siapapun yang mereka temui dalam hitungan detik. Namun kini, mereka tercerai-berai, dengan wajah muram, anggota tubuh hilang, bagaikan bala tentara pengemis. Cedera parah. Meskipun tidak banyak orang yang tewas dalam pertempuran itu tetap merupakan pukulan telak bagi 8 dewa. Yang mulia, kerugian kapal antariksa telah dihitung terlebih dahulu. Zeus dari Daxia yang berbaju zirah hitam datang melapor. Bicaralah. Wajah Misenyi muram. Hampir semua kapal luar angkasa hancur, hanya menyisakan kapal utama Kaisar Tian yang rusak, kata Zeus berbaju zirah hitam sambil menangis. Semua yang hancur adalah kapal perang Dewa Laut Bintang milik Xia Agung. Tentu saja ia merasakan sakitnya. Meskipun itu hanya sebuah kapal, tanpa kapal, banyak hal akan merepotkan di masa depan. Lagi pula, Dewa Bintang tidak bisa melintasi langit berbintang. Berita ini membuat ke-8 dewa tampak sangat jelek. Semuanya habis. Jadi jika kita ingin menyerang Zeus itu, kita hanya bisa menyeberang. Menyeberangi langit berbintang itu menguras terlalu banyak energi. Kita hampir kehabisan energi bahkan sebelum sampai, jadi apa gunanya bertarung? Apakah suku Kunlan Yuanyi masih memiliki kapal Dewa Laut Bintang? Kirimkan beberapa untuk mendukung mereka. Tidak. Aku mendengar bahwa 3 bintang Feng Yumeng dihancurkan oleh Li Tianming terlebih dahulu. Dia lagi. Mendengar nama ini, ratusan juta dewa dari 8 divisi menjadi sangat marah hingga darah mengucur deras dari tubuh mereka. Mereka datang ke Hengsha kuno dengan hidung terangkat, tetapi akhirnya dihajar habis-habisan di awal. Mereka begitu marah hingga hampir meledak. Kerugian apa yang mungkin diderita Li Tianming jika menggunakan roh jahat dan api penyucian kata-kata untuk memburu mereka? Ini jelas pertempuran paling memalukan yang pernah kami, 8 dewa, hadapi sejak kami menguasai Rerun Dewa Bintang atas. Kita harus membalas dendam ini. Ingat insiden dengan tungku 10 bintang yang sunyi itu cukup memalukan. Dan insiden itu juga terjadi dengan Li Tianming. Pikiran ini membuat mereka makin marah.
Kehancuran kapal Dewa Laut Bintang sama saja dengan hancurnya kereta perang pasukan mereka. Kini, kedelapan kelompok dewa ini berada dalam kondisi frustrasi yang luar biasa. Pada saat ini, pemuda berambut putih yang memimpin pasukan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya benar-benar turun dari penghalang dan muncul di hadapan 8 dewa kuat di siang bolong. Dia berdiri di langit, dengan roh-roh jahat meraung di sekelilingnya, tetapi dia sendiri tersenyum, menatap sekelompok dewa setinggi 10.000 meter. Basmi dia, tentara 8 dewa yang marah menunjuk ke langit dan meraung. Diam, Misenyi meraung, akhirnya menenangkan medan perang yang kacau. Li Tianming adalah orang pertama yang berbicara sambil tersenyum. Semua orang dari 8 pasukan yang datang dari jauh, mengertikah kalian sekarang penghalang pelindung ini dan penghalang fusi adalah milikku. Kalian tidak akan menerima bala bantuan apapun dan akan terjebak sepenuhnya di sini. 100 juta pasukan dari Tungku Bintang 10 Desolate akan menjadi takdir kalian. Banyak dari 8 pasukan dewa baru mengetahui kebenaran saat ini, dan wajah mereka berubah drastis. Jangan percaya ancamannya. Baik dia maupun klan Yan Huangming di belakangnya tidak memiliki kemampuan ini. Alasan kami mundur dari penghalang terlebih dahulu adalah untuk menentukan target dan bersiap melawan musuh. Suara Misenyi terdengar agung dan tenang. Setelah mengatakan ini, pasukan 8 dewa akhirnya tenang. Mereka masih memiliki sifat sombong. Mengenai 2 penghalang ini, begitu kita menaklukkan Hengsha kuno, semuanya akan menjadi milik kita dan kita bisa kembali kapan saja. Misen Er pun berdiri untuk menyemangati seluruh pasukan. Kalian semua sudah dipukuli seperti guk-guk tenggelam dan terjebak di sini, tapi masih berani begitu keras kepala. Baiklah. Aku akan melayani kalian perlahan sampai kalian berlutut dan memohon ampun, kata Li Tianming riang. Banyak dari 8 dewa tertawa ketika mendengar ini. Sejak kami mengambil alih Sang Xingsu, kami tidak pernah tahu apa artinya berlutut. Orang ini tidak punya trik lain, jadi dia hanya melebih-lebihkan. Abaikan saja dia, istirahatlah dan persiapkan dirimu secara mental. Meskipun ini dunia setingkat surga kaisar, kita sudah siap dan bisa dengan mudah melawannya. Li Tianming tahu bahwa mereka tidak akan takut. Tiba-tiba ia tertawa lagi dan berkata, mulai saat ini, Xia Raya ini akan menjadi medan perang bak api penyucian. Xia Raya dan orang-orang Yan Huangku memiliki ikatan persaudaraan, dan banyak garis keturunan kekaisaran Xia Raya telah berjuang untukku. Oleh karena itu, dengan ini aku berjanji bahwa siapapun dari keluarga kekaisaran Xia Raya yang ingin meninggalkan medan perang ini dapat melakukannya kapan saja, dan aku sama sekali tidak akan menghentikan mereka. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak anggota klan Kekaisaran Xia Agung di bawah terkejut. Faktanya, restorasi bintang Guiksu Daxia telah membuat penduduk asli di sini sangat bahagia. Perasaan orang-orang ini terhadap Daxia bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Kaisar Xia. Jumlah mereka jauh lebih besar daripada 1 miliar dewa di 8 divisi, dan sebagian besar dari mereka adalah Dewa Bintang. Jika kau Dewa Bintang Daxia, aku bersedia menggunakan kapal Dewa Laut Bintang untuk membawamu ke tempat yang aman. Sampai perang di Daxia berakhir, aku akan mengirimmu pulang. Li Tianming mengulangi perkataannya. Kalimat ini memunculkan beberapa pemikiran di benak orang-orang biasa di klan Kekaisaran Xia Agung. Jangan percaya, orang ini mencoba memecah belah kita dan 8 dewa. Kalau kau berani keluar diam-diam, dia pasti akan menyerang. Kalaupun tidak menyerang, dia akan memaksa 8 dewa untuk menyerang. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati kita. Meskipun Kaisar Xia seperti bola, hal itu tidak memengaruhinya untuk berdiri dan mengingatkan dunia. Kaisar Xia, Tuan Yue, dan kedua penguasa bintang, meskipun kalian telah melakukan kesalahan serius, bagaimanapun juga kalian tetaplah anggota Hengsha kuno. Jika kalian ingin pergi diam-diam, aku tidak akan pernah menghentikan kalian, dan aku bahkan akan memberimu kesempatan untuk berubah. Selama kalian bersedia kembali, aku bisa membebaskan orang-orang Feng Yumeng Yuanyi yang kutangkap kapan saja. Di masa depan, ketika bintang Guiksu Xia Agung dipulihkan dengan sempurna, klan Kekaisaran Xia Agung akan memiliki wilayahnya sendiri dan tidak perlu lagi menyerbu wilayah klan Yuanyi. Selain itu, dengan lenyapnya mata bintang Xiaxu, selama 8 dewa ini mati di sini, Hengsha kuno akan bebas dari kekhawatiran selamanya. Kata Li Tianming serius. Keluar, berhenti bertindak gegabah, kata Kaisar Xia dengan marah. Yue Zun dan 3 orang lainnya dari klan Kunlan Yuanyi tetap diam. Ya, Xia Agung kita telah dihidupkan kembali, dan kita tidak perlu khawatir lagi tentang wilayah kita. Tetapi, banyak Dewa Bintang Daxia bertubuh kecil. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sama sekali, juga tidak dapat bergabung dengan Sekte Tianjiu,
sehingga mereka hanya bisa mengikuti arus. Sebenarnya ada lebih banyak orang seperti ini. Perkataan Li Tianming tentu saja mengguncang mereka. Suasana di bintang Guiksu di Daxia dipenuhi dengan keanehan. Saya belum selesai. Li Tianming tersenyum pada Nenek Yin dan berkata, aku memiliki hubungan yang erat dengan klan Dewa Perang dan Kaisar Yin Tian. Karena itu, jika ada anggota klan Dewa Perang yang hadir ingin meninggalkan medan perang ini, aku tidak akan menghentikan mereka. Kalian bebas pergi kapan saja. Keluar, kata ibu mertuanya sambil melotot ke arahnya. Li Tianming tertawa terbahak-bahak. Dia tahu apa yang dikatakannya akan efektif. Sekalipun ibu mertuanya mustahil untuk melawannya, para prajurit lain dari klan Dewa Perang Surgawi akan menghargai nyawa mereka sebelum hidup dan mati. Li Tianming tidak berharap mendapatkan 200 juta pasukan hantu dan dewa ini. Setidaknya, selama mereka menghargai nyawa mereka, mereka tidak akan menjadi ancaman baginya. Li Tianming, kalau kau tidak bisa bicara lagi, diam saja. Misenyi mencibir dan melambaikan tangannya. Dan yang paling penting, dengarkan baik-baik. Li Tianming melayang di langit, menggunakan penghalang pelindung Daxia untuk memperkuat suaranya. Suara memekakkan telinga itu bergema di seluruh dunia. Mulai hari ini, Taiko Hengsha adalah wilayahku, Li Tianming. Setelah berkata demikian, dia menatap beberapa kaisar dengan mata membara. Ini wilayahku, siapapun yang datang ke sini akan mati. Haha, mendengar ini, semua dewa di 8 divisi tertawa. Orang idiot ini punya mimpi besar. Beraninya kau mengatakan itu. Bukankah kau hanya punya dewa hantu dan mengendalikan 2 penghalang, kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan. Mereka tidak takut sama sekali, tetapi menganggapnya konyol. Para kaisar berdiskusi sejenak, dan akhirnya, Misenyi mengumumkan seluruh pasukan akan beristirahat dan bersiap, siap untuk menyerang. Mulai sekarang, dengan menggunakan 3 bintang Feng Yumeng sebagai pangkalan, kita akan menyerang 3 bintang Jiang Lincen. Dengan 8 kekuatan dewa, kita akan menghancurkan musuh. Ya, setelah dipersiapkan, mereka hanya membutuhkan terobosan yang terkonsentrasi. Begitu mereka berhasil menerobos, pasir kuno dan tak terbatas itu akan menjadi dunia kebebasan mereka. Pasukan Zeus mereka masih cukup besar, cukup kuat, dan memiliki keyakinan tinggi. Dengan 8 kelompok dewa seperti ini, bagaimana mungkin tentara Zhou Shen dari Kaisar Xia Agung berani mengkhianati mereka? Xia Yuan, kau telah menderita. Kami akan segera membantumu pulih. Setelah pengumuman itu, ketiga dewa misterius itu datang kepada Kaisar Xia dan berkata, ketiga saudaraku, air mata menggenang di hati Kaisar Xia. Kau masih percaya padaku? Ini kabar terbaik di dunia. Ya, tidak apa-apa. Misenyi berhenti sejenak. Meskipun taktik lawan kejam, setidaknya taktik itu sudah terungkap. Kau harus menjaga hati rakyat tetap teguh di masa depan. Jangan biarkan rakyat Daxia tersesat dan menghancurkan diri mereka sendiri. Saya mengerti, kata Kaisar Xia dengan gembira. Di samping mereka, Yue Zun dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dalam diam. Laporan. Di dalam istana Raja Jiang, suaranya keras. Seorang mata-mata berlutut dan, dengan nada paling bersemangat, melaporkan semua peristiwa sensasional yang terjadi di Daxia ke telinga semua orang. Setelah mendengar berita itu, Jiang Tianzu, Chen Qing, Lin Zhenjian dan lainnya tercekik untuk waktu yang lama. Lalu mereka berdiri dengan penuh semangat, dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Akhirnya, kita melihat harapan kemenangan. Li Tianming, kau benar-benar putra takdir. Sebarkan kabar baik ini segera dan beritahu semua orang Kunlan Yuanyi. Jiang Tianzu mengumumkan dengan penuh semangat, oh, dan beritahu juga para pengkhianat Yuanyi yang dipenjara di Bintang Kaisar. Ya, tak lama kemudian, Jiang Lin dan Chen Sanxing semuanya terkejut dan gembira. Untuk sesaat, Li Tianming benar-benar didewakan di mata mereka, dan perasaan pengabdian yang fanatik, bahkan tidak dapat dipercaya, lahir di mata mereka. Mereka benar-benar menguasai Daxia dan memperbaiki penghalang fusi. Luar biasa, luar biasa. Bahkan wanita anggun seperti Chen Qing pun sedikit kehilangan kendali saat ini. Saudara Jiang, dia melakukan hal besar lagi, tapi dia hanya membawa Sekte Tianjiu bersamanya, dan kita tidak membantu. Apa dia kecewa pada kita? Lin Zhenjian tiba-tiba berkata. Saya tidak kecewa, tapi Anda tahu betapa putus asanya semua orang sebelumnya. Terlalu banyak orang yang tidak percaya padanya, kata Jiang Tianzu. Jadi, saya pikir kita harus mengambil inisiatif dan menunjukkan rasa hormat kita kepadanya. Kata Jiang Tianzu. Bagaimana kamu mengatakannya? Jiang Tianzu menarik napas dalam-dalam dan berkata,
aku telah memutuskan untuk mengerahkan seluruh pasukan Dewa Jiangzhou dan mengirim mereka ke Daxia dengan kapal Dewa Laut Bintang untuk membantunya dalam pertempuran. Selain Daxia, tidak ada ancaman lain di sekitar untuk saat ini, jadi mengapa tidak keluar dan bertempur? Ini, Jiang Tianzu memandang mereka berdua dan berkata, karena kalian tidak bisa mengambil keputusan, beritahu Chen Zhenxiao dan Lin Daoding bahwa aku mengusulkan agar kita bertiga bintang berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan 100 juta pasukan Zeus. Meskipun kekuatan tempur kita mungkin tidak sekuat Sekte Tianjiu, setidaknya kita memiliki lebih banyak orang daripada mereka. Oke, mereka berdua segera meninggalkan tempat kejadian untuk membicarakan sesuatu. Bintang Kekaisaran, Matahari. Musan berdiri di tanah tandus dan panas, menatap ke depan. Tiba-tiba, batu komunikasinya menyala. Di seberangnya adalah Li Tianming. Dia sedikit tertegun dan bergumam, "Selamat, kamu benar-benar mencuri perhatian kali ini. Apakah kamu tahu segalanya tentang apa yang terjadi di Daxia?" tanya Li Tianming langsung. Omong kosong, ledakan amarah sang pahlawan agung telah menyadarkan 8 dewa. Kampung halamanmu sedang gempar. Para dewa Zeus dari suku Yuanyi itu semua tercengang ketika mendengar berita itu. Mereka masih saja mengejekmu sebelumnya, kata Musanqi tanpa berkata-kata. Haha, mereka memperlakukan 8 divisi dewa sebagai ayah mereka, tetapi yang lain memperlakukan mereka seperti kura-kura. Li Tianming mencibir, lalu berubah serius dan berkata kepada Mu Sancheng, sudah waktunya meminta bantuanmu. Menjelaskan, katakan pada saudaramu aku butuh bantuannya. Saudaraku Mu Sanying tersenyum tipis. Dia baru saja memberitahuku. Dia juga tahu segalanya. Dia mendapat beritanya cukup cepat, tanya Li Tianming, apa yang dia katakan padamu? Kakakku bilang selama mata bintang Siasu tidak lagi berfungsi, mereka bisa keluar dari Netherworld leluhur dan bertindak, kata Mu Sanying dengan tatapan hangat. Jelas, baginya, ini adalah hal yang menggembirakan bagi klan Netherworld Tianhuang. Selama beberapa generasi, mereka telah berada di alam leluhur, yang bukanlah tempat yang layak bagi mereka. Mereka telah membayar terlalu mahal untuk itu, dan selama beberapa generasi mereka telah hidup di dunia yang gelap. Rerun Dewa Sangsing saat ini, kecuali Taigu Hengsha, adalah dunia 8 dewa. Jika mereka ingin melepaskan diri dari alam leluhur, mereka hanya memiliki wilayah Taigu Hengsha, jika tidak, mereka harus menghadapi badai 8 dewa. Kemunculan Li Tianming bersama bintang kaisar tidak diragukan lagi merupakan bantuan yang tepat waktu. Maksudmu, dia siap membantuku, kata Li Tianming sambil tersenyum. Aku bercerita tentang keindahan bintang kekaisaran setiap hari. Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Tapi kakakku juga memintaku untuk memarahimu, mengatakan bahwa kau tidak melakukan satu hal pun dengan baik, kata Mu Sanxing serius. Ada apa? Li Tianming tercengang. Kakakku bilang, sekarang setelah kau menguasai penghalang Siaksu, kau harus memberitahu mereka lebih awal agar mereka bisa membuat rencana lebih awal. Bahkan jika kau harus mengulangi proses menutup pintu dan membasmi guk-guk itu lagi, kau bisa memaksimalkan efeknya, ujar Mu Sancheng. Maksud saudaramu, 8 miliar pasukan Zeus tidak cukup, tanya Li Tianming heran. Kalau ini satu-satunya kesempatan tersisa untuk menutup pintu dan membasmi guk-guk itu, memang sedikit berkurang. Kalau saja kau membicarakannya dengan kami lebih awal, pasti hasilnya akan lebih baik. Mu Sanxing sedikit mengeluh. Li Tianming berpikir sejenak, lalu berkata dengan tulus, Mu Sanqian, tolong beritahu klanku bahwa kendaliku atas penghalang Xia besar adalah perkembangan yang tiba-tiba. Aku bahkan tidak mengetahuinya sebelum pergi ke Siaksu, jadi aku benar-benar tidak bisa mempersiapkan diri. Jika aku punya kemampuan untuk membuat jebakan lebih awal, aku pasti akan membicarakannya denganmu. Oh, jadi begitu. Mu Sanying tersenyum puas. Ia melirik Li Tianming dan berkata, sudah kuduga. Dengan dukungan sekuat itu, bagaimana mungkin kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Beberapa tetua di klan bahkan bilang kau menahan diri karena tidak percaya pada kami. Omong kosong, kan? Ini juga salahku, kata Li Tianming sambil tersenyum. Tidak apa-apa, jelaskan saja dengan jelas. Mu Sancheng terdiam sejenak, lalu melanjutkan, namun, karena kita belum siap, dan 8 divisi dewa siap menyerang kapan saja, waktu sangat mendesak. Jadi, saudaraku hanya bisa membawa 500 juta pasukan Zhou Shen yang ia gunakan untuk menghancurkan tungku bintang 10 Desolate terlebih dahulu. Sisa pasukan perlu berkumpul dan berbaris di alam neter leluhur, yang mungkin membutuhkan waktu, dan aku khawatir mereka tidak akan mampu mengejar. 500 juta tentara Yan Huang Zusen, apakah saudaramu sudah mengonfirmasinya? Tanya Li Tianming dengan sedikit terkejut. Tentu saja sudah dikonfirmasi. Mereka akan segera keluar dari Rerun Dewa.
Kakakku bilang kapal Dewa Laut bintangmu cepat, jadi dia memintamu untuk segera meminta Di Zhang menjemput mereka, kata Mu Sansing bersemangat. Dapat dilihat bahwa klan Yan Huangming juga menantikan pertempuran ini. Li Tianming menciptakan situasi terbaik bagi mereka, hampir meniru pertempuran antara 10 tungku bintang sunyi dan dewa alam semesta. Dahulu hanya ada 100 juta ten Desolate Star Furnace, kini telah menjadi 1 miliar. Dimengerti, aku akan mengaturnya sekarang. Setelah mengatakan ini, Li Tianming telah meminta seluruh sekte Tianjiu untuk keluar dari pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Dia tidak perlu datang langsung. Pemakaman Kaisar Sembilan Naga dapat dikendalikan dari jarak jauh, dan jalan ilahi Yan Huang juga dapat dibuka untuk memperpendek jarak. Dia seharusnya bisa menyusul. Tepat setelah membuat pengaturan, ia berkata kepada Mu Sansing, klan Kunlan Yuanyi milik Jiang Lin dan Chen Sansing telah memutuskan untuk bertempur bersama kita. Hampir seluruh pasukan mereka telah dikerahkan. Bersama Sekte Tianjiu dan pasukan hantu jahatku sendiri, dengan 500 juta pasukanmu dan penghalang Daxia, kita sebenarnya memiliki keuntungan. Kita bisa mempersiapkan pasukan lanjutan, tetapi tidak perlu terburu-buru. Kudengar kau menggunakan penghalang itu untuk melancarkan serangan mendadak dan hampir menghancurkan hampir 100 juta dewa dari 8 divisi, tanya Mu San kaget. 30 juta telah gugur, dan masih ada sekitar 50 juta yang menjadi asal-usul dewa alam semesta. Mereka tidak akan mampu bertempur dalam waktu dekat. Jadi, dari 1 miliar pasukan mereka, hanya sekitar 900 juta yang bisa bertempur sekarang, kata Li Tianming. Kudengar kau mencoba menghasut Zantian. Mu San menatap Li Tianming dengan kagum. Yah, meskipun kecil kemungkinan mereka akan membelot, setidaknya 200 juta dewa perang ini mungkin tidak akan ikut serta dalam pertempuran. Selama mereka dibatasi, jika kita mengirim 500 juta sesegera mungkin, kita akan mendapat keuntungan besar. Mata Li Tianming membara. Ya, saudaraku sudah memimpin pasukannya keluar dari wilayah leluhur. Mereka hanya menunggu pemakaman kekaisaranmu. Kau juga harus berusaha sebisa mungkin untuk mencegah mereka berkumpul dan keluar. Mu Sansing sedikit bersemangat. Kali ini, kita harus menciptakan kemenangan terbesar dalam 10.000 generasi. Tentu saja, jika dia memenangkan pertempuran ini, Li Tianming tidak hanya akan mengambil alih Hengxia kuno, tetapi juga akan menaklukkan klan Yan Huangming dan benar-benar menyatukan kedua kekuatan. Sejak saat itu, dengan dunia ini di bawah kendalinya, dia dapat menyerang balik 8 kelompok dewa kapan saja melalui jalur rerun dewa leluhur. Jika dia menang, dia akan menjadi kaisar kedua di Lautan Bintang di seluruh Sangsingsu, selain 8 divisi dewa. Yan Huang telah berangkat. Li Tianming menarik napas dalam-dalam dan tak dapat menahan perasaan berdebar-debar di jantungnya. Jadi kau mati pahlawan sekali. Mu San menatapnya sambil tersenyum. Tunggu. Li Tianming menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Saudari Qian, bisakah kau memberitahuku seberapa besar kekuatan tempur yang dimiliki seluruh klanmu sekarang? Li Tianming, Taigu Hengxia, dan 8 divisi dewa tidak mengetahui rahasia klan Yan Huang Neter. Semua orang hanya dapat membuat perkiraan, tetapi tidak ada angka yang sebenarnya. Mendengar pertanyaan ini, Mu San Qian mengangkat sebelah alisnya dan berkata, biasanya, panggil saja aku Mu San Qian. Kalau kau benar-benar ingin tahu rahasianya, panggil saja aku Suster Qian. Aku salah. Tolong, Suster Xing, puaskan rasa ingin tahuku. Kata Li Tianming. Karena kamu sudah berkali-kali menciptakan keajaiban, oke, kata saudaraku, aku boleh memberitahumu, kata Mu San gembira. Silakan bicara. Mu San menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, di alam leluhur, warisan dan kehidupan kami sama-sama sangat sulit. Banyak bencana, tapi mungkin karena kami semua memiliki tekad yang kuat, klan kami berjuang melawan langit dan bumi, melawan bencana, dan bertahan dari generasi ke generasi. Tak seorang pun mudah menyerah, dan semua orang ingin melestarikan dupa terakhir orang-orang Yan Huang. Pada generasi kami, skalanya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Kau tahu, ada beberapa generasi di mana kami bahkan hampir punah. Saat itu, kami pikir semua kegigihan kami akan berakhir. Aku bisa merasakan semangat ini, Li Tianming mengangguk. Dia tidak bercanda. Di dunia tingkat penciptaan Sangsingsu, keturunan Yan dan Huang menjadi budak dan menderita penindasan, tetapi mereka tidak menyerah dan menanggungnya dalam diam. Li Tianming kini menjadi keyakinan mereka, dan semua yang mereka miliki juga menginspirasinya. Ini adalah klan yang hebat. Pernah jaya dan pernah terpuruk, namun tidak menyerah dan sudah lama bersiap untuk jaya kembali. Mu Sansing mengangguk, menatap Li Tianming dengan mata berbinar,
dan akhirnya mengungkapkan jawabannya. Generasi kita pada dasarnya telah mencapai Zeus Universal, melanjutkan tradisi 10.000 generasi yang lalu. Saat ini, terdapat 10 miliar Zeus di klan kita, 5 miliar di antaranya berada di atas tingkat kelima dan dapat membentuk pasukan reguler. Pada titik ini, Mu Xiantang menatap Li Tianming dalam-dalam dan berkata dengan serius, kakakku bilang kalau kau bisa bergabung dengannya dan mengalahkan 8 miliar pasukan Zeus ini, para tetua klan akan benar-benar mengakuimu. Dengan begitu, kau akan memiliki pasukan berkekuatan 10 miliar, dan masa depan kebangkitan klan Yan Huang sepenuhnya ada di tanganmu. Kau harus tahu bahwa garis keturunan Yan Huang-mu sangat langka. Mereka bisa membuat keputusan seperti itu, dan mereka sudah sangat terkesan dengan kinerjamu. Li Tianming sedikit bingung setelah mendengar bagian terakhir. 10 miliar Zeus 5 miliar pasukan. Inilah kartu truf sesungguhnya dari klan Yan Huang Ming. Li Tianming berani mengatakan bahwa jumlah ini pasti melampaui ekspektasi semua orang, termasuk 8 dewa. Hengsha kuno, klan Kekaisaran Xia Agung, dan klan Kunlan Yuanyi sebenarnya berjumlah 500 juta tentara Zhousen. Aku tidak menyangka kalau klan Yan Huang Ming akan mencapai 10 kali lipat ukurannya. Selama wilayahnya menguntungkan untuk pertahanan, jumlah ini pasti memenuhi syarat untuk menantang 8 dewa. Menurutmu berapa jumlahnya? Tanya Mu San sambil tersenyum. Awalnya saya pikir seharusnya ada 1 miliar pasukan Zeus, tapi ternyata 2 miliar di luar dugaan saya, kata Li Tianming sambil tersenyum. Jadi, Li Tianming menatapnya tajam dan berkata, sejujurnya, aku mengagumimu. Kau telah menanggung segala kesulitan dan penderitaan untuk meneruskan warisan rakyat Yan Huang. Setiap generasi telah berjuang keras. Kalian adalah pahlawan sejati, begitu pula semua orang di dunia. Kalau begitu, pastikan kau menang dan berikan penjelasan terbaik atas usaha kami di Bandai, kata Mu Sansing, air mata menggenang di matanya. Tentu saja, aku akan melakukannya sekarang, jangan bicara lagi. Setelah mendengar angka ini, Li Tianming langsung bersemangat. Yan Huang pertama kali mengeluarkan 500 juta prajurit Susen, yang sebenarnya merupakan ujian terakhir. Mereka akan mempercayakan hidup mereka, masa depan, dan usaha generasi mendatang kepada Li Tianming, jadi Li Tianming sepenuhnya memahami kehati-hatian mereka. Jika dia memperoleh lebih banyak warisan Yan Huang seperti Li Wudi, itu akan baik-baik saja. Tapi dia tidak, oleh karena itu, ia perlu membuktikan dirinya lebih jauh lagi. Memikirkan hal ini, dia segera mengirim pasukan hantu jahat Siwa lagi di bawah penghalang pelindung Daxia. Kali ini, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan menerkam 8 pasukan Dewa Zeus yang sedang melakukan perbaikan. Seperti awan gelap yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Tindakan ini sama saja dengan membawa medan perang ke pedalaman Daxia, mengabaikan bahkan keuntungan dari penghalang tersebut. Dia melakukan ini hanya untuk satu tujuan, yaitu menggunakan hantu jahat Siwa yang tak kenal takut untuk mengganggu pertemuan kedua dan penyembuhan 8 dewa. Di neraka Siwa, terdapat roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kiki hanya bisa memanggil mereka dalam jumlah yang terbatas, tetapi ia tidak takut mereka menghilang. Bahkan jika mereka menghilang, ia dapat terus memanggil mereka. Brengsek, dia gila, lagi. Beberapa kaisar awalnya ingin mengembalikan puluhan juta esensi Zeus ke tubuh Zeus dan membiarkan orang-orang yang terluka lainnya pulih. Akibatnya, serangan basmi diri Li Tianming oleh pasukan hantu jahat kembali menyebabkan kekacauan di Daxia. Ledakan-ledakan, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, meraung dan melolong, menyapu lalu. Mereka menyebar dan menyusup ke pasukan utama. Pasukan Zeus menjadi semakin kuat, dan memulai perang langsung di permukaan Daxia. Rumput, anak ini sakit parah, dia bahkan tidak mau istirahat. 8 pasukan Zeus membasmi roh-roh jahat yang tak kenal takut itu tanpa mendapatkan rampasan atau imbalan apapun, jadi wajar saja mereka sangat marah. Tentu saja para kaisar dan jenderal melihat semua pemandangan ini. Dia ikut campur, harus ada bala bantuan, kata Mi Sen Yi dengan suara dingin. Ini berarti pilihan terbaik kita adalah mengabaikan semua kerugian dan segera menyerang. Ansen menatap ketiga dewa mistik dengan tegas. Aku tahu kalian enggan kalah, tetapi kedalaman klan Nether Yan Huang tidak diketahui, jadi kita tidak punya banyak pilihan. Berapa banyak penjahat yang bisa diwariskan ke tempat neraka selama beberapa generasi? Kau boleh memperbaiki prediksimu, tapi jangan melebih-lebihkan, kata Nenek Yin ringan. Kaisar-kaisarku yang terhormat, pada saat ini, asal-usul dewa kosmik yang panjangnya 1000 meter terlahir kembali seolah-olah di nirwana, dan perlahan kembali menjadi dewa kosmik yang panjangnya 10.000 meter. Itu Kaisar Xia. Setelah diampuni,
Ketiga dewa memberinya banyak buah 9 kehidupan, yang memungkinkannya pulih dengan cepat. Tetapi meski begitu, dia tampak sangat lemah dan cahaya di tubuhnya redup. Setelah kau menerobos, apakah kau akan pergi ke bintang Dayuezu? Tanya Kaisar Xia. Kita harus merobohkan fondasi terlebih dahulu untuk menata ulang. Feng Yumeng dan Tristars sudah cukup. Misen Yidao. Kalau begitu, aku sarankan kita kuasai 3 inti bintang dulu. Lagi pula, semua master bintang mereka ada di sini. Kaisar Xia terdiam sejenak, lalu berkata dengan serius, bukannya aku tidak percaya pada 3 master bintang itu, tapi Li Tianming punya terlalu banyak trik aneh. Aku khawatir semua orang akan lari ke bintang Dayuezu dan tidak bisa masuk di saat kritis. Itu akan sangat merepotkan. Setelah dia selesai berbicara, beberapa kaisar saling memandang. Misen Er tersenyum tipis dan berkata, baiklah, Saudari Xia, kau pimpin jalan dan temukan ketiga orang itu. Mereka masih asal-usul Zeus, jadi mereka harus jujur. Kaisar Xia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada kesal, kakak kedua, bagaimana kalau aku menjauh saja? Bagaimana kalau mereka membenciku karena ini lalu? Kaulah satu-satunya calon Kaisar Taiko Hengsha. Siapa yang berani membencimu? Tidak apa-apa. Misen Er menatapnya, kau adik kami. Mendengar ini, Kaisar Xia akhirnya tersenyum. Saudara-saudara, tolong. Sudut lain Daxia. Di sudut kosong, Yue Zun, Feng Lingsui dan Meng Yao dilemparkan ke sini. Dari awal hingga akhir, tidak seorang pun peduli terhadap mereka sama sekali. 3 asal-usul Dewa Zeus dihancurkan di sini. Hanya mereka sendiri yang tahu betapa memalukannya hal itu. Dari awal hingga akhir, Yue Zun tidak berkata sepatah kata pun. Sulit membayangkan betapa muramnya dia jika dia masih berani mengatakannya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak duduk diam menunggu kematian. Untungnya, cincin Sumeru mereka masih ada. Yue Zun mengeluarkan banyak buah 9 kehidupan emas dari mereka dan memberikan beberapa kepada Feng Lingsui dan Meng Yao. Dari mana kau mendapatkan buah 9 kehidupan dari alam leluhur? Feng Lingsui bertanya dengan dingin. Jiang Tianzu yang memberikannya. Apakah kamu puas dengan jawaban ini? Yue Zun menjawab dengan nada dingin yang sama. Kalian anak muda dari bintang Dayuezu bahkan belum pernah ke Rerun Dewa. Mereka mendapatkan buah 9 kehidupan dan memberimu begitu banyak, tetapi kalian malah melawan mereka. Kalian menghakimi orang lain dengan standar kalian sendiri. Apa kalian tidak malu? Feng Lingsui mencibir. Kau membuatnya terdengar seolah-olah anak-anak muda dari Dafeng Suxing mau pergi ke Rerun Dewa, kata Yue Zun. Setidaknya kita tidak mengambil buah 9 kehidupan, kata Feng Lingsui sambil tertawa. Kalau kau tidak mau, jangan ambil. Kembalikan saja padaku. Geram Yue Zun, jelas sekali ia sedang marah. Mengembalikannya padamu kau mau. Itu bukan milikmu. Feng Lingsui sama sekali tidak sopan. Ia mengintegrasikan 9 buah kehidupan itu ke dalam asal Zeus miliknya, lalu menggabungkannya dengan beberapa obat penyembuh lainnya, berusaha sekuat tenaga memulihkan tubuh Zeusnya. Kalian berdua, tolong berhenti berdebat. Yang terpenting adalah melanjutkan operasi sesegera mungkin agar kalian bisa membantu 8 dewa dan berbagi keuntungan, saran Meng Yao dengan tergesa-gesa. Mata Feng Lingsui menjadi gelap saat memikirkan hal ini. Ia mencibir, Kaisar Xia dan klan Dewa Ilusi sudah berselingkuh. Kita bertiga, pion tanpa anggota klan, masih berharap mendapat bagian dari rampasan perang. Kita gila. Feng Lingsui, diam. Asal-usul Dewa Alam Semesta Yue Zun yang panjangnya 1000 meter terbakar dengan api putih. Ia memutar tubuhnya untuk pulih, dan mata putih bulannya yang baru lahir menatap Feng Lingsui. Feng Lingsui, kau tidak boleh bicara omong kosong. Karena kita telah memilih 8 divisi dewa, kita harus memiliki keyakinan yang teguh dan tahu siapa penguasa alam semesta. Sekarang 8 divisi dewa tidak menyukai kita, itu pasti masalah kita sendiri. Kita harus merenungkan dulu apa kesalahan kita, kata Meng Yao dengan sungguh-sungguh. Ingatlah ibumu, kau sama hinanya dengan Kaisar Xia Jalang itu, dan kau berlutut dan menjilati Dewa Mi seperti Jalang. Apa kau masih perlu memikirkan dirimu sendiri? Beraninya kau melepas bajumu? Geram Feng Lingsui. Feng Lingsui, apakah kamu mencari kematian? Yue Zun menatapnya dengan saksama. Yue Xiao, kau semakin tidak kompeten. Dulu kau bebas dan santai, ambisius, dan bertanggung jawab. Sekarang, demi seorang wanita, kau bahkan tidak berani mengakui kenyataan yang paling mendasar. Apa kau tidak mengerti apa yang baru saja terjadi di mata 8 dewa? Satu-satunya nilai kita bertiga adalah 3 inti alam. Kau masih berani bersikap tidak jelas pada Kaisar Xia. Mulai sekarang, jika Li Tianming dan yang lainnya kalah, kaulah yang pertama mati.
Feng Lingsue tertawa dingin. Berhenti berdebat, berhenti berdebat. Rakyat kita ditawan, dan wajar saja jika 8 dewa memandang rendah kita. Selama kita setia sepenuh hati, mereka akan memperlakukan kita dengan baik, kata Meng Yao cepat. Diam, Yue Zun dan Feng Lingsue mengumpat hampir bersamaan. Setelah mengutuk, tubuh Zeus mereka perlahan pulih berkat nutrisi dari buah 9 kehidupan dalam jumlah besar. Meskipun mereka masih terluka, setidaknya mereka bisa bergerak kembali. Feng Lingsue menatap mereka dengan dingin dan berkata dengan berani, jujur saja. Aku sudah melihat dengan jelas bahwa 8 suku dewa itu luar biasa kuat. Itu benar, tapi kita tidak boleh menjadi jalang kesayangan mereka. Nasib kita hanyalah menjadi umpan meriam terkutuk. Huantian ingin menggunakan Daxia sebagai pion, dan para dewa berdosa ingin menghabisi klan kita agar mereka bisa menjadi satu-satunya klan Yuanyi. Dalam keadaan seperti ini, tinggal di sini adalah jalan buntu. Lebih baik bergabung dengan Li Tianming dan bertempur dengan sengit. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan merasa sengsara. Tidak, tidak, kau tidak boleh salah berpikir di saat kritis seperti ini. Idemu yang berisiko itu akan benar-benar menghancurkan bintang Da Fengzhu dan melibatkan kita. Kata Meng Yao dengan suara gemetar. Yue Xiao, Feng Lingsue bahkan tidak menatap Meng Yao. Ia menatap Yue Zun. Apa kau tidak melihat dengan jelas seperti apa wajah Xia Yuan di depan mereka kalau kau masih laki-laki? Kalau kau masih punya harga diri, kau harus berdiri, mengakui kesalahan dan kegagalanmu, dan bertanggung jawab. Di saat kebingungan, kau ingin menghancurkan Da Feng Suxingku demi seorang wanita. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, tapi kau harus memberi orang-orang Da Yue Suxingmu kesempatan untuk memaafkanmu. Yue Zun mengepalkan tinjunya, menundukkan kepalanya, dan matanya membara api. Jangan dengarkan omong kosongnya, ini masalah kita. Meng Yao baru saja selesai berbicara ketika Yue Zun menamparkan wajahnya, membuatnya tertegun. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Feng Lingsue mengangkat alisnya. Yue Zun mencibir dan berkata, setiap orang punya penilaiannya sendiri. Aku tetap bertaruh 8 divisi dewa akan menang. Betapa pintarnya. Feng Lingsue berbalik dan hendak terbang ke surga. Pada saat ini, batu komunikasi di tubuhnya menyala. Itu Li Tianming. Dia bergidik, mengaktifkan batu komunikasi dan berhadapan langsung dengan anak laki-laki berambut putih itu. Sudah kubilang sebelumnya bahwa Yue Zun ingin mencelakaimu, dan menyelamatkan nyawamu, Da Feng Suxing, kata Li Tianming. Jadi apa, tanya Feng Lingsue. Meskipun kau mengecewakanku, mengingat kau adalah keturunan istriku, aku tak keberatan mengingatkanmu lagi bahwa Kaisar Xia berinisiatif mengusulkan agar 8 kelompok dewa datang untuk merebut inti kerajaanmu. Mereka sedang dalam perjalanan. Jika kau tidak percaya, aku akan menunggu di sini. Jika kau bersedia percaya, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menebus dirimu, kata Li Tianming. Ledakan. Feng Lingsue mematikan batu komunikasi dan bertanya kepada Yue Zun sambil tersenyum, bagaimana menurutmu, apakah kau akan mengakui kegagalanmu hanya jika kau benar-benar ditipu sampai mati oleh wanita ini? Yue Zun menundukkan kepalanya, urat-uratnya menonjol. Selamat tinggal, bodoh. Setelah Feng Lingsue mengucapkan 4 kata ini, ia memanfaatkan kekacauan itu dan terbang ke udara. Di tengah gemuruh langit, ia menabrak penghalang pelindung Daxia. Asal dia selamat, dia akan aman. Berdiri di tempat yang tinggi, dia memandang ke kejauhan dan dengan jelas melihat Kaisar Xia dan beberapa jenderal kekaisaran berlari kencang menuju sisi ini. Hanya di saat-saat seperti inilah kita bisa melihat betapa kejamnya seorang wanita demi bertahan hidup dan harga dirinya. Feng Lingsue tersenyum dan menabrak penghalang pelindung itu. Untungnya, Li Tianming mengingatkannya, kalau tidak, dia mungkin hanya membuang-buang waktu. Tepat saat dia merasa aman, 2 raungan api tiba-tiba datang dari belakangnya. Feng Lingsue menoleh ke belakang dan langsung memutar matanya. Orang-orang yang menemukannya adalah Yue Zun dan Meng Yao. Teman-teman, kalian tegas dalam perkataan tapi jujur dalam perbuatan. Feng Lingsue tertawa. Dia tahu bahwa ketika Kaisar Xia dan anak buahnya mengejar mereka, kedua orang ini pasti menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Ledakan. Kemarahan bergolak di bawah, dan kata-kata api penyucian yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, menghalangi mereka bertiga. Itu berarti para kaisar dan Kaisar Xia mengejar mereka dengan marah dan akan menyerbu penghalang kapan saja. Penghalang itu memiliki batasan yang sangat terbatas pada para kaisar ini. Kita harus segera pergi dan membiarkan mereka terperangkap di tungku itu sehingga mereka tidak dapat mengurung kita, dan kemudian kita dapat melarikan diri. Kalian bertiga, datanglah padaku. Suara agung Li Tianming bergema di telinga Yue Zun dan 2 orang lainnya.
Yue Zun tidak berkata apa-apa, menundukkan kepalanya dan menghilang jauh ke dalam penghalang pelindung Daxia. Beberapa saat setelah mereka pergi, Kaisar Xia, Misen dan yang lainnya mengejar ke penghalang pelindung Daxia. Wajah mereka berubah drastis. Kaisar Xia, khususnya, merasa marah dan kesal. Setelah insiden dengan penghalang pelindung Daxia, mereka tidak bisa tinggal lama di sini. 3 bintang Feng Yumeng adalah benteng mereka yang sangat penting. Mereka membutuhkan penghalang mereka sendiri di atas 10.000 alam semesta untuk diperbaiki dan dipertahankan. Jika mereka kehilangan ketiga bintang ini, mereka akan mengalami masalah besar. Sekalipun mereka berhasil keluar dari Daxia, mereka hanyalah pengembara di Hengsha kuno, dan akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan secara strategis. Lagi pula, mereka bahkan tidak memiliki kapal Dewa Laut Bintang. Selama mereka berkumpul menjadi pasukan dan bergerak perlahan, mereka pasti akan dipermainkan seperti Nangui dan Guk-Guk oleh Kaisar Sembilan Naga. Yue Xiao, kembalilah. Ada kesalahpahaman di antara kita. Kita bisa membicarakannya langsung. Jangan sampai tersesat, teriak Kaisar Xia dengan cepat ke arah tungku api. Katakan padanya bahwa kami, 8 dewa, telah berjanji untuk memberi mereka status yang sama dengan Daxia. Ini janji publik. Jika mereka kembali sekarang, kami tidak akan peduli sama sekali, dan bahkan bersumpah demi surga, kata Misen Yi dingin. Meski begitu, tatapan dingin di matanya menunjukkan betapa marahnya dia saat itu. Mendengar ini, Kaisar Xia sangat gembira dan segera menyampaikan kata-kata Misen Yi. Dari kalimat ini, kita dapat melihat betapa pentingnya 3 bintang Feng Yumeng saat ini sebagai jalur kehidupan 8 dewa. Jika Yue Zun dan yang lainnya tidak melarikan diri, mereka tidak akan mencapai posisi setinggi ini. Bagi ke-8 dewa, bersumpah kepada surga merupakan jaminan yang sungguh tak terbayangkan, dan Kaisar Xia sangat ingin mendapatkannya. Yue Xiao, segera kembali. Ini kesempatan terbaikmu. Jika kau kembali, kita masih punya masa depan. Tapi jika kau bersikeras dengan caramu sendiri dan memilih jalan buntu, kalian semua di klan Yuanyi, serta leluhurmu, akan membencimu. Suara Kaisar Xia berat dan penuh kasih sayang saat ia menatap lautan api dalam diam. Dia dan semua kaisar dan jenderal masih memiliki keyakinan besar terhadap sumpah mereka pada jalan surga. Mereka semua tahu apa yang dibutuhkan dan ditakutkan Yue Zun dan kedua orang lainnya. Saya tidak menanggapi ketiga hal ini dengan serius, tetapi saya tidak menyangka, ada sesuatu yang salah pada saat ini, yang membuat situasi semakin buruk. Kembalilah, klan Dewa IBL-ku dapat melindungimu dan menengahi konflik antara kau dan para dewa jahat. Anshen berbicara secara pribadi, jelas-jelas menunjukkan rasa hormat yang cukup. Sejujurnya, bahkan orang-orang dari Sekte Tianjiu sangat gugup setelah mendengar kata-kata tersebut, karena godaan 8 dewa terlalu besar. Yue Zun dan 2 lainnya tidak punya nyali. Akankah mereka setuju? Untuk sesaat, semua orang menunggu. Waktu berlalu cepat. Tak lama kemudian, ratusan napas berlalu, dan baik Kaisar maupun Kaisar Xia menjadi sangat tidak sabar. Hal itu memalukan bagi mereka, mengingat status mereka yang tinggi. Tepat ketika kesabaran mereka mencapai batasnya, suara Li Tianming datang dari penghalang pelindung Great Xia. Dia mencibir dan berkata dengan gembira, Kaisar Xia, Yue Zun memintaku untuk menyampaikan pesan. Kau tak perlu menceritakan apapun padanya, biarkan dia menceritakannya sendiri. Kata Kaisar Xia penuh semangat. Li Tianming mengabaikannya dan berkata dengan nada berat, dia bilang kalau mencintai seseorang, kau bisa terus bersamanya selama 100.000 tahun. Tapi kalau tidak mencintai seseorang, cukuplah putus asa sesaat. Ketika Kaisar Xia mendengar ini, dia seperti tersambar petir dan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Yue Xiao, keluarlah, teriaknya dengan marah dan wajah dingin. Namun, tidak seorang pun akan menjawab. Ia menoleh ke belakang dan melihat para kaisar memasang ekspresi yang sangat dingin. Mereka berbalik dan pergi tanpa berhenti sejenak. Ini masalah besar. Hati Kaisar Xia bergetar, dan dia hanya bisa berbalik dan pergi, punggungnya terlihat sangat sunyi. Begitu dia keluar dari tungku api, perintah perang menyebar ke seluruh Daxia. Ke-8 divisi pasukan Dewa Zeus, dengarkan perintahku. 1/4 jam lagi, seluruh pasukan akan menerobos. Bertempurlah untuk keluar. Daxia ada di penghalang pelindung. Rambut putih Li Tianming beterbangan di kobaran api saat dia menatap 3 orang di depannya. Yue Zun, Feng Lingsui, dan Meng Yao yang malu. Aku heran kalian belum kembali meskipun ada tawaran dari pihak lain. Li Tianming mencibir mereka. Sejujurnya, baru kali ini aku terkejut dengan kalian. Katakan saja apa yang akan kau lakukan pada kami, kata Feng Lingsui.
Banyak anggota suku Yuanyi dan aku belum memaafkanmu. Kurasa cara terbaik untuk menghadapimu adalah dengan membiarkanmu angkat senjata, memasuki medan perang, dan benar-benar mengayunkan pedangmu ke 8 divisi dewa, memberitahu semua anggota suku bahwa kelompok parasit yang tampaknya mulia ini juga akan mati dan dikalahkan, kata Li Tianming dingin. Hanya itu Feng Lingsui bertanya sambil menggertakkan giginya. Aku akan mengambil inti batasmu untuk memastikan kau tidak punya modal untuk mengkhianatiku lagi. Tentu saja, inti batas ini akan diberikan kepada Jiang Tianzu untuk diamankan. Dia adalah urat nadi utamamu, dan terserah padanya kapan akan mengembalikannya kepadamu, kata Li Tianming. Mendengar ini, Yue Zun dan 2 orang lainnya terdiam. Fakta bahwa mereka tidak berkeberatan berarti mereka menerimanya. Li Tianming, aku hanya ingin bertanya satu hal padamu, kata Yue Zun sambil mendongak. Menjelaskan, apa yang akan kau lakukan dengan tawanan Samsung kita, tanya Yue Zun sambil menggertakkan giginya. Mereka jauh lebih bijaksana daripada kalian bertiga. Li Tianming tertawa. Setelah berita tentang aku yang menghancurkan penghalang pelindung Xia Agung dan menyingkirkan penyebaran mata bintang Xiaxu, mereka sudah menemukan keberanian untuk bertarung. Aku menggunakan buah 9 kehidupan untuk membangkitkan kembali pasukan Zeus yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Aku mungkin bisa mengumpulkan 100 juta pasukan. Ditambah 100 juta dari Jiang Lin, Chen Sanxing, dan klan Kunlan Yuanyi akan mengerahkan 200 juta pasukan untuk pertempuran ini. Inilah kekuatan sejati klanmu, dan itulah sikap yang seharusnya kau miliki dalam hal melindungi tanah airmu. Kamu merampok 150 juta Zeus, lalu bagaimana dengan 50 juta sisanya? Feng Lingsui mengerutkan kening. 50 juta orang itu memiliki kekuatan tempur rata-rata, jadi kami tidak membiarkan mereka datang. Tatapan Li Tianming dingin. Biar ku katakan jujur padamu. Jika kau berani mengkhianatiku lagi, aku akan melemparkan 50 juta tawanan yang tersisa ke sumber bintang bagian dalam bintang kekaisaran dan membakar mereka seperti kayu bakar. Kau kejam sekali, kata Meng Yao tanpa berkata apa-apa. Li Tianming tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepala, lalu berkata, berterima kasihlah kepada leluhurmu. Jika bukan karena koneksinya, aku tidak akan memberi kalian bertiga kesempatan. Mulai sekarang, hidup atau mati kalian akan bergantung pada seberapa baik kalian membasmi musuh. Aku, Li Tianming, melakukan segala sesuatu tanpa ampun, tetapi aku tidak pernah mengkhianati bangsaku sendiri. Kau harus belajar ini dengan baik. Begitu aku mengatakan ini, aku dapat melihat ke-8 kelompok dewa berkumpul bersama dan bergegas menuju penghalang seolah-olah mereka mempertaruhkan nyawa mereka. 500 juta dari Yan Huang dan 200 juta dari suku Yuanyi tidak akan tiba secepat itu untuk saat ini. Namun, saat ini, Li Tianming harus menggunakan kekuatan di tangannya untuk menekan 900 juta pasukan yang bertekad untuk keluar. Benar saja, diputuskan bahwa korban luka yang tersisa akan ditinggalkan di Daxia. Kesempatan kalian untuk menunjukkan kemampuan kalian telah tiba, ujar Li Tianming kepada mereka, tatapannya serius saat ia melangkah ke medan perang. Bala bantuan 700 juta pasukan Zeus sedang dalam perjalanan. Li Tianming sudah pergi menjemput mereka secepat mungkin menggunakan pemakaman Kaisar 9 Naga. Namun, sekarang, dia masih harus mengandalkan penghalang pelindung Daxia, pasukan hantu jahat Siwa, dan 90 juta tentara Tianjiu Jiao Zusen untuk menghentikan 900 juta tentara Zusen dari 8 divisi dewa. Yue Zun dan 3 orang lainnya melompat-lompat lagi, membuat marah 8 kelompok dewa. Mereka tahu bahwa Li Tianming memiliki bala bantuan, meskipun banyak dari 8 divisi dewa tidak mengakuinya. Faktanya, mereka sekarang sangat pasif. Jika kita berhasil keluar, kita masih memiliki tingkat otonomi tertentu. Jika mereka tidak keluar, begitu bala bantuan Li Tianming tiba, kemungkinan besar mereka akan terkunci di sini selamanya, dan bahkan mungkin hancur pada akhirnya. 1,8 miliar pasukan Zeus. Ini tidak sebanding dengan kerugian 100 juta dari Tende Solate Star Furnace. Begitu sesuatu berjalan salah, rasa frustrasinya akan berlipat ganda 10 kali lipat. Para kaisar dan jenderal yang menyadari betul hal ini tahu bahwa mereka seperti harimau yang dipaksa berada dalam situasi putus asa dan harus bertarung. Berdiri di penghalang pelindung Daxia dan melihat ke bawah, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa 8 divisi pasukan Zeus telah sepenuhnya meninggalkan yang terluka dan akhirnya mengumpulkan pasukan Zeus yang dapat berperang. Klan Dewa Fantasi, dengarkan, gunakan serangan terkonsentrasi, kumpulkan formasi Dewa Fantasi, dan bertarunglah bersama. Mi Shen Yi berdiri di tengah kerumunan dan mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Di depannya, sebenarnya ada lebih dari 500 juta Dewa Fantasi berkumpul,
tetapi mereka berdua dihitung sebagai satu. Metode mereka sama dengan yang digunakan oleh Sekte Tianjiu sebelumnya, dan mungkin ada hampir 600 juta dewa hantu yang memimpin jalan. Kaisar Xia membawa sekelompok orang kuat dari garis keturunan Kekaisaran Xia Agung, dan kemudian memimpin hampir 30 juta dewa Zeus dari klan Kekaisaran Xia Agung, bersiap untuk keluar bersama dengan 8 kelompok dewa. Mereka berdiri bersama dengan klan dewa fantasi, penuh semangat juang. Rasa hormat dari dewa fantasi sangat berguna bagi mereka. Apapun yang dikatakan orang lain, setidaknya Kaisar Xia Agung percaya bahwa mereka adalah sahabat 8 dewa. Daripada seekor guk-guk betina atau guk-guk yang berlari. Klan dewa perang berkumpul dan bersiap. Para dewa ibel sudah siap. Para dewa meteorik dan dewa kesadaran mereka bersiap. Di tengah asap dan awan Daxia, pasukan Zeus yang berjumlah 900 juta jiwa itu penuh semangat dan vitalitas, menunjukkan keagungan dan dominasi mereka sebagai penguasa alam semesta. Kenyataan akan kesulitan yang mereka hadapi tidak menyurutkan keberanian mereka untuk berjuang. Terlepas dari klan mana mereka berasal, semangat juang mereka saat ini sangat dahsyat. Ledakan. Satu persatu, para jenderal kaisar yang tingginya 10.000 meter itu datang ke hadapan pasukan klan mereka masing-masing dan secara pribadi bertugas sebagai titik terobosan. Ada lebih dari 8 Super Zeus di level ini, termasuk 3 dewa misterius. Saat mereka hendak berangkat, Dewa Mistik bertanya kepada Kaisar Xia yang luar biasa anggun, mengenakan jubah Phoenix menyala, di mana Nona Ma? Aku sudah menyapanya sebelumnya, dan aku yakin dia sudah tiba. Tapi setelah Li Tianming datang mencari masalah, aku belum melihatnya lagi sejak saat itu, kata Kaisar Xia dengan ekspresi aneh di wajahnya. Jangan khawatir, dia orang aneh, kata Misen Er sambil tertawa. Baiklah, kata Misen Yi kepada Kaisar Xia, saudari, kau dan orang-orangmu, ikuti kami, Huan Tian. Cara termudah bagi kami para praktisi Huan Shen untuk keluar adalah dengan menyusun formasi Huan Shen. Jika ada masalah, kami tidak akan bisa mengurus yang lain. Ketika Kaisar Xia mendengar ini, jelaslah bahwa ia telah menjadi salah satu darinya, sementara 8 divisi dewa lainnya telah menjadi yang lain. Makna tersirat dalam kata-kata Misen Yi sangat jelas. Perhatian penuh perhatian ini membuat Kaisar Xia meneteskan air mata. Ia tidak tahu apakah itu tulus, tetapi ia sangat berterima kasih. Ia berkata, Xia Yuan berterima kasih kepada ketiga saudaraku. Garis keturunan Kekaisaran Xia Agungku sangat beruntung memiliki dewa seperti Huan Tian yang menjaga kami. Ketiga dewa misterius itu tersenyum tipis, seolah-olah mereka sinkron satu sama lain. Momen inilah saat ke-8 kelompok dewa paling bersemangat untuk bertarung. Semua kaisar dan jenderal bersinar terang, menjadi keyakinan pasukan Zeus. Mereka meraung keras dan mengguncang penghalang pelindung Daxia. Pada saat itu, para kaisar dan jenderal hampir bersamaan menyatakan dengan suara berapi-api, 8 divisi dewa, dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan tak tertandingi di alam semesta, basmi. Ledakan. Setelah berkumpul kembali dan mempersiapkan diri secara mental, 900 juta tentara Zeus yang kuat meninggalkan kapal Dewa Laut Bintang dan bergegas menuju suatu titik di langit dengan daging dan darah murni, seperti semburan bintang. Mereka menggunakan serangan terkonsentrasi ini, yang tercepat dan terganas, dan paling mampu menunjukkan keunggulan kekuatan dalam jumlah. Melihat ke bawah dari atas, siapapun yang bertahan akan ketakutan melihat pasukan sebanyak itu. Sekarang, lawan dari 8 tentara ilahi sebenarnya hanya Li Tianming dan Sekte Tianjiu. Kalian juga harus menggunakan formasi Dewa Hantu untuk membentuk garis pertahanan di belakang. Kata Li Tianming kepada pasukan Susen dari Sekte Tianjiu di belakangnya. Apakah kamu akan memimpin di depan, tanya pemimpin itu. Sejujurnya, pada saat konfrontasi langsung ini, Zhou Shen dari Sekte Tianjiu di belakangnya masih sedikit ragu. Benar, Li Tianming berbalik dan berkata kepadanya, Guru, mohon tetaplah bersamaku dan bantulah aku bila diperlukan. Tidak masalah. Pemimpin itu melirik dan melihat Yue Zun, Feng Lingsui, Meng Yao, dan yang lainnya di samping Li Tianming. Dia tidak begitu mengerti mengapa Li Tianming berani mempercayai mereka, tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Suara gemuruh di bawah memekakkan telinga. Ledakan, ledakan, ledakan. Teks api penyucian yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi langsung di depan 8 pasukan Dewa Zeus, membentuk lapisan demi lapisan tungku teks. Jika lawan dapat berkonsentrasi, maka penghalang pelindung Daxia pasti juga dapat berkonsentrasi. Li Tianming berdiri di hadapan semua orang, rambut putihnya berkibar, dan tubuhnya yang tingginya kurang dari 1 kilometer bagaikan jarum ajaib yang menstabilkan lautan. Di hadapannya,
Semburan laut berbintang dari 8 pasukan dewa bagaikan mulut langit berbintang yang berdarah, menelan ludah dengan dentuman keras. Setiap pasukan dewa dari 8 pasukan dewa itu angkuh, mendominasi, dan tak mau mengakui kekalahan. Menghadapi serangan brutal seperti itu, Li Tianming mengangkat tangannya dan mengeluarkan perintah pertempuran pertama. Semuanya, dengarkan. Jangan serang Dewa Langit. Biarkan mereka lewat dengan mudah dan fokuslah menghadapi yang lain. Setelah pengumuman ini dibuat, meskipun mereka tahu bahwa Li Tianming sedang mencoba untuk menabur perselisihan di antara para pemimpin sekte lainnya, Yue Zun dan yang lainnya, tidak dapat menahan diri untuk mengagumi kenyataan bahwa bocah ini memiliki banyak trik di balik lengan bajunya. Dia tidak menargetkan Zantian, 8 dewa lainnya bisa melihatnya. Jika setiap 8 prajurit dewa memiliki pendapat dan timbul konflik, maka apapun yang dikatakan ibu mertua tidak akan ada gunanya. Terlebih lagi, hal yang paling konyol adalah jika 8 kelompok dewa lainnya tidak bisa keluar, dan hanya 200 juta dewa perang yang keluar, mereka akan terjebak di langit berbintang tanpa tempat tinggal. Apa yang bisa dilakukan para hantu dan dewa ini? Terus terang saja, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Artinya, saat ini hanya ada 700 juta orang yang mampu menerobos. Tentu saja, kata pemimpin itu dengan penuh emosi dan tertawa. Tentu saja mungkin, tapi dengan kekuatan tempur kita saat ini, tidak akan mudah menghentikan 700 juta pasukan Zeus yang tersisa. Apalagi dengan 600 juta dewa hantu di awal formasi. Yue Zun mengerutkan kening dan berkata, aku hanya menganalisis situasi, tidak lebih. Tepat saat ia selesai berbicara, Li Tianming, yang berdiri di depannya dan menghadap pasukan 8 divisi, menyentuh dadanya dan berbisik, Kiki, terserah padamu. Kekuatan semua makhluk hidup yang bisa kumanfaatkan sekarang hampir 2 kali lipat dari saat kau lahir. Kali ini, mari kita uji batas kemampuan kita bersama. Oke, mata abu-abu besar itu menatap pasukan ganas di depannya, dan sungguh ketakutan serta panik. Semakin takut, semakin gila ia. Ia tampak menggunakan tangan dan kakinya secara bersamaan, takut tidak akan mampu mengalahkan lawan, sehingga ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memanggil. Ledakan-ledakan-ledakan. Setelah teks api penyucian, pasukan hantu jahat Siwa kembali bangkit. Kemanapun asap tebal menyapu, ratusan juta hantu jahat yang ganas lahir. Mereka tak takut mati, dan semangat juang mereka membumbung tinggi. Mereka begitu dahsyat dan membentang di langit dan bumi, membentuk perlindungan ganda dengan formasi teks api penyucian. Mengapa ada begitu banyak? Feng Lingsui berkata dengan tatapan kosong. Dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Tubuh Yue Zun bergetar, dan dia bahkan lebih terkejut. Ini, hampir 2 miliar, 2 kali lipat dari sebelumnya. Kata Meng Yao tanpa ekspresi. Sungguh menakutkan jika membayangkan satu orang memimpin pasukan roh jahat sebanyak 2 miliar. Apakah kamu masih memikirkannya sekarang? Feng Lingsui bertanya sambil tersenyum. Tidak, aku tidak akan memikirkannya lagi. Meng Yao tersenyum canggung. Dia memang mengejutkan, tapi saat ini, 8 divisi dewa jumlahnya terlalu banyak. Mereka mungkin takkan mampu bertahan sampai bala bantuan tiba, kata Yue Zun. Kenapa kau mengucapkan begitu banyak kata-kata yang mengecilkan hati para kaisar? Itu sangat membenci kita sekarang. Tidak ada jalan keluar, kita harus berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup, kata Feng Lingsui dingin. Aku cuma bilang bedanya, lagi pula, aku tahu cara mengejanya tanpa perlu kau beritahu. Yue Zun meliriknya, dan sepasang sayap putih bulan yang indah tiba-tiba tumbuh di belakangnya. Ia seolah menjadi utusan surga, datang langsung ke Li Tianming, menunjukkan sikapnya. Bersiap untuk pertempuran, seru pemimpin hitam putih itu dengan lantang setelah melihat ini. Di belakangnya, formasi dewa hantu berjumlah 90 juta muncul, membentuk cakram warna-warni di belakangnya. Meskipun cakram berwarna-warni ini tidak sebesar Phantom God Rai milik Phantom God Clan, namun tetap saja menakjubkan. Melihat ke bawah, di belakang dewa hantu ini, ada binatang kosmik sumber bintang, hantu dan dewa, binatang pendamping, dewa kesadaran, dan Yuan Yi. Ledakan. Pada saat ini, 900 juta tentara kosmik menyerbu ke dalam penghalang pelindung Daxia, dan pasukan dewa hantu yang berkumpul menyerbu ke dalam api penyucian kata. Dalam waktu singkat, penghalang itu hampir setara dengan penghalang pelindung bintang, dan mereka menyerbu maju melawan api penyucian kata. Baik penghalang Daxia maupun pasukan hantu jahat Siwa yang berjumlah 2 miliar berada di bawah tekanan yang luar biasa. Suara gemuruh dan ledakan tak henti-hentinya. Dunia yang terlihat di depan mereka ditelan oleh serangan dewa hantu dan api penyucian kata-kata. Teriakan dan jeritan pembasmian mengguncang langit dan bumi.
Ini adalah pertempuran yang dahsyat dan tragis. Itu benar-benar ganas. Li Tianming terguncang oleh benturan di depannya. Dia juga tahu bahwa beberapa kaisar sedang membuka jalan, yang pasti akan menyebabkan kerusakan di pihaknya. Untuk dua gelombang pertama, dia tidak perlu menyemangati semua orang. Dia hanya menggunakan penghalang Daxia dan hantu jahat Siwa untuk memblokir mereka secara paksa, dan secara paksa meredupkan kekuatan serangan lawan, menyebabkan pasukan mereka jatuh ke dalam kubangan api penyucian teks. Meski begitu, banyak teks purgatori hancur, dan banyak pasukan hantu jahat berubah menjadi asap. 980 juta pasukan Zeus ini memang sedang mendorong Li Tianming maju. Pemandangan seperti itu juga membuat banyak dewa sekte Tianjiu di belakang ketakutan. Melihat pertahanan ganda Li Tianming hendak dihancurkan dan dipatahkan, pada saat ini, Li Tianming tiba-tiba membuka celah di garis pertahanan, membuat area itu sama sekali tidak terlindungi. Tanpa teks purgatori dan Siwa Evil Ghost, penghalang itu sama saja seperti tidak bisa dibuka, dan 200 juta dewa perang tidak dapat melihat apapun. Li Tianming pingsan. Penghalangnya tidak dapat bertahan. Basmi mereka. Para anggota klan Dewa Perang sangat gembira. Mereka tidak menyangka kejutan itu akan datang secepat ini. Mereka sangat bersemangat dan bergegas keluar secepat mungkin, tak terhentikan. Bahkan ketika mereka melewati formasi Dewa Hantu 9 Agama hari itu, mereka menyadari bahwa pihak lain hanya menatap kosong tanpa menghentikan mereka. Haha, orang-orang ini terkejut dengan kekalahan mereka. Sekelompok dewa perang bagaikan burung di luar sangkar, mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi. Kebanyakan orang tertawa, kecuali sekelompok anggota tingkat tinggi dari klan dewa perang, termasuk Nenek Nayin, yang memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Pamanmu Li Tianming, membuat masalah di mana-mana. Meskipun mengumpat seperti ini, demi melindungi 200 juta anggota klan dewa perang dari bahaya, mereka tidak dapat menghentikan kegembiraan seluruh klan dan hanya bisa berjuang keluar bersama-sama. Garis pertahanan klan Dewa Perang telah runtuh. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka begitu kuat? Mengapa pihak kita diperkuat? 8 kelompok dewa lainnya menyaksikan pemandangan ini, dan semua keraguan di hati mereka langsung menyatu menjadi satu fakta orang pembawa sial. Para hantu dan dewa buas ini telah memberontak. Berita tentang Yue Zun dan yang lainnya baru saja menyebar, dan sekarang klan Dewa Zantian telah menyelinap pergi lagi. Mentalitas tidak seimbang. Di medan perang yang penuh kekerasan dan mania ini, lingkungan ini bagaikan tempat yang beracun. Selalu ada banyak orang yang berpikir ekstrim dan melampiaskan amarah mereka. Mereka dicekik oleh teks api penyucian di hadapan mereka dan digigit roh-roh jahat, sementara klan Dewa Perang dengan mudah menerobos. Bagaimana mungkin mereka tidak terganggu? Semakin kesal Anda, semakin Anda jatuh ke dalam perangkap Li Tianming. Saudara keenam ini mengacaukan mentalnya lagi, dan semua orang terkena dampaknya. Kaisar Xia bermandikan api dan buru-buru mengingatkan semua orang. Namun, dalam situasi kacau ini, suaranya pun tak cukup keras. Para kaisar lainnya bergegas maju dengan kepala tertunduk, jelas menahan amarah. Jika kita menghancurkan dua garis pertahanan ini, Sekte Tianjiu yang tersisa akan rentan. Membasmi, 700 juta prajurit Zeus yang tersisa menjadi gila, kekuatan tempur mereka masih luar biasa. Mereka putus asa dan berjuang untuk hidup mereka. Selama mereka bergegas keluar, mereka tidak akan terjebak. Semua kekuatan hantu di dalam, serang area ini. 3 dewa misterius memandu arah formasi dewa hantu, dan dewa hantu itu seperti pedang tajam, menusuk ke arah posisi Li Tianming berada. Ledakan-ledakan-ledakan, sejumlah besar teks purgatori runtuh. Sejumlah besar hantu jahat Siwa menghilang. Melihat ini, Yue Zun berkata kepada Li Tianming, harus kuakui, 2 garis pertahananmu sungguh mengerikan. Dengan cengkeraman ini, setidaknya puluhan juta dari 8 divisi Dewa Zeus akan berubah menjadi asal Dewa Zeus dan tumbang dalam waktu singkat. Namun, seiring bertambahnya kerugian, kita harus lebih berhati-hati. Apa maksudmu? Li Tianming menoleh dan bertanya sambil tersenyum. Keluarkan satu kelompok lagi. Selama kau mengunci sebagian dari mereka, seluruh 8 divisi dewa akan terbelah 2. Setengah yang keluar tidak akan lebih dari 500 juta. Begitu bala bantuan tiba, kau tidak perlu takut, kan asal jangan biarkan 900 juta dari mereka semua keluar. Kata Yue Zun dengan suara berat. Dilihat dari kata-katanya, dia memang sedang mempertimbangkan Li Tianming. Lalu menurutmu siapa yang harus dibebaskan? Tanya Li Tianming. Lepaskan klan Dewa Langit Hantu. Mereka punya formasi besar berisi 600 juta Dewa Langit Hantu, yang merupakan formasi terkuat di sini. Kalau kita bebaskan mereka, kita bisa mengunci kelompok yang tersisa,
dan ketika bala bantuan tiba, kita bisa menghabisi beberapa klan terlebih dahulu. Kata Yue Zun bersemangat. Haha, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kau katakan. Li Tianming tersenyum, berbalik, dan mengumumkan, semua pasukan, dengarkan. Kunci klan Dewa Ilusi dan Vena Kaisar Xia Agung, dan bebaskan 8 suku dewa lainnya. Semua praktisi Dewa Ilusi musuh harus mati di sini dan sekarang. Mendengar ini, para Dewa Sekte Tianjiu akhirnya menghela napas lega, bersorak keras, dan dipenuhi dengan semangat juang. Mereka sungguh paling membenci klan Kekaisaran Xia Agung dan klan Langit Fantasi. Untuk menghentikan kedua kelompok ini, mereka akan bertarung sampai mati. Benar, kau tahu bagaimana membuat pilihan. Yue Zun menatap Li Tianming dengan hormat untuk pertama kalinya. Tunggu, apa kau salah dengar? Feng Lingsui menatapnya kosong. Apa? Yue Zun tercengang. Dia tidak akan membiarkan Huan Tian keluar. Dia akan membiarkan semua orang keluar dan hanya membiarkan klan Huan Tian mati di sini. Yue Zun, Feng Lingsui meliriknya dan pemimpin Sekte Tianjiu, lalu berkata dengan tenang, bersiaplah. Dia mungkin akan memintamu untuk berurusan dengan Kaisar Xia dan Dewa Kebingungan. Meninggalkan Huan Tian memiliki arai Dewa Hantu di penghalangnya, jadi dia sebenarnya lebih kuat, tanya Yue Zun dengan sedikit kebingungan. Selain itu, hanya ada satu klan di Huan Tian, sementara klan yang tersisa adalah Motian, Xin, Morality, Meteor, Sunset, totalnya 5 klan. Jika sebagian besar dari kelima suku ini dapat ditangkap, bahkan jika berita itu sampai ke bala bantuan, itu akan terdengar lebih eksplosif dan memiliki efek yang lebih baik, dan itu akan membuat seluruh suku Kunlan Yuanyi mengikuti Li Tianming dengan sepenuh hati. Yue Xiao, kau hanya dipaksa menyerah. Aku tidak memintamu menjadi penasihat militer. Berhentilah bertanya dan bekerjalah lebih banyak. Jika kau tidak bekerja dengan baik, kau mungkin tidak punya cara untuk bertahan hidup, kata Feng Lingsui dengan suara dingin dan mengabaikannya. Yue Zun masih merasa kesal saat mendengar ini, tapi sejujurnya, akhir-akhir ini dia terlalu sering merasa kesal, jadi dia sepertinya sudah terbiasa. Singkatnya, mati rasa. Pada saat ini, pengumuman Li Tianming telah menyebar ke 90 juta anggota Sekte Tianjiu. Mereka bekerja sama dengan Li Tianming dan segera melaksanakan perintah perang baru. Biarkan dia pergi. Kecilkan garis pertahanan dan hanya targetkan klan Langit Fantasi yang paling sentral, paling padat penduduknya, dan paling kuat. Kelompok orang ini, ditambah garis keturunan Kaisar Xia Agung, berjumlah sekitar 300 juta pasukan. Bahkan, jika dihitung pasangan, bisa jadi ada hingga 600 juta dewa kosmik. Meski begitu, jumlah orang yang dilepaskan Li Tianming setelah menyingkirkan garis pertahanan kali ini jauh lebih besar daripada yang terakhir kali. Kelima suku itu memiliki lebih dari 400 juta prajurit Zeus. Saat mereka menyerang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada apapun di depan mereka. Semua api penyucian sastra tiba-tiba lenyap. Semua roh jahat dan kejam itu lari terbirit-birit. Bahkan garis pertahanan terakhir Sekte Tianjiu tampaknya tak terlihat. Bagi 5 klan utama, ini tentu saja merupakan kabar baik pertama di medan perang. Musuh sedang berdarah. Bahkan penghalang pelindung Xia Agung telah runtuh, yang berarti Li Tianming tidak berguna. Kita menang. Fajar kemenangan tiba-tiba, dan Zeus dari 5 suku utama dipenuhi semangat, bersorak-sorai saat mereka bergegas keluar. Masing-masing dari mereka bersemangat dan luar biasa, dan mereka semua memiliki semangat juang yang lebih kuat. Ledakan-ledakan-ledakan. Pasukan binatang buas dari Motian, bersama dengan 4 Dewa Agung, berada di beberapa posisi terdepan di medan perang. Mereka melintasi 3 garis pertahanan Li Tianming dan, seperti para Dewa Zantian, menembus penghalang pelindung tanpa hambatan dan melesat ke langit berbintang. Kita menang. Apakah kita menang? Mengapa ada lebih banyak roh jahat di pihakku? Ah! Klan Dewa Langit Fantasi tertinggal dan terdesak di tengah. Formasi serangan yang terdiri dari 600 juta Dewa Fantasi tidak dapat bergerak maju dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan 8 dewa lain yang melarikan diri, mereka semua sedikit bingung. Di luar, ledakan-ledakan-ledakan. Para dewa perang di luar dapat melihat dengan mata terbuka mereka bahwa sejumlah besar dari 8 divisi dewa dan pasukan dewa Zeus bergegas keluar hampir pada saat yang sama dan berkumpul bersama mereka. Melihat begitu banyak orang keluar pada saat yang sama, ibu mertua saya menghela napas lega dan maju untuk menyambut mereka. Ansen, Yang Seng, sepertinya semua orangmu juga keluar, kata Nenek Yin. Dewa Ibel dan Dewa Berdosa selalu bersama, jadi merekalah yang paling cepat keluar. Tiba-tiba tidak ada halangan. Mereka semua pasti sudah keluar. Wajah Ansen dingin.
Ia menoleh ke belakang dan akhirnya menghela napas lega ketika melihat 100 juta pasukannya mengikuti dari dekat. Di sini hampir sama. Yang Seng mencubit kumisnya dengan ekspresi aneh. Jika mereka berada dalam situasi yang sama, pemberontakan klan Dewa Perang tidak akan begitu terlihat. Karena ibu mertuaku sudah tidak terlalu khawatir lagi, ia bertanya lagi, bagaimana dengan suku-suku lainnya? Ansen berkata, aku baru saja melihat bahwa ketiga dewa, Daode, Meteor, dan Sunset, tampaknya telah menerobos dengan cara yang sama. Dengan mengatakan ini, jelaslah bahwa ketiga dewa besar itu juga datang dari arah lain. Dengan cara ini, bersama klan Dewa Perang, lebih dari 600 juta pasukan Dewa Zeus berhasil menerobos. Dengan begitu banyak orang kuat yang berkumpul, meskipun mereka membawa sebagian asal-usul Dewa Zeus, kekuatan mereka tetap cukup mencengangkan. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin jelek penampilan Anshen, Yinpo dan yang lainnya. Anak ini benar-benar membiarkan kita lolos. Mereka mengincar klan Huantian. Sekarang mereka menggunakan garis pertahanan mereka untuk mencegat kita, mencegat Huantian. Ansen menggertakkan giginya. Pada saat ini, 3 kaisar lainnya datang dan mengonfirmasi hal ini. Semua dewa fantasi masih ada di dalam, dan mereka terhalang. Tepat ketika 6 suku utama beristirahat, tantangan baru muncul. Semuanya, bagaimana menurut kalian haruskah kita melawan dan menyelamatkan Huantian? Pihak lawan memiliki penghalang tingkat kaisar di tangannya. Jika kita tidak membantu, Huantian mungkin akan menderita. Nenek Yin berinisiatif untuk berkata. Namun Anshen dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Yang Seng menatap penghalang itu dan berkata dengan tenang, aku juga ingin menariknya, tapi masalahnya, orang-orang kita baru saja keluar setelah melewati begitu banyak kesulitan. Jika kita membiarkan mereka masuk sekarang, apakah mereka bersedia? Apakah mereka punya semangat juang? Kalau tidak, mereka mungkin akan menderita kerugian yang lebih besar. Kurasa semua orang agak terlalu cemas. Ansen tersenyum. Huantian telah mengirimkan 300 juta pasukan Dewa Zeus kali ini. Semua orang kenal Huantian. Jika mereka bertindak seperti itu, mereka sebenarnya memiliki 600 juta pasukan, yang hampir sama banyaknya dengan kita semua jika digabungkan. Terlebih lagi, para kultivator Huansen adalah yang terkuat di dalam penghalang. Jika mereka menyerang secara massal, apa ruginya jika kita pergi ke arah yang berlawanan untuk menyelamatkan mereka tanpa persetujuan suku kita justru akan lebih menderita. Jangan biarkan Huantian keluar dan kita terjebak. Wah, Nenek Yin tertawa, aku tidak bilang begitu. Jangan khawatir, Nenek Yin. Ini adalah ide ke-6 klan kita, dan ini keputusan paling rasional saat ini. Bibir Yang Seng sedikit melengkung. Sejujurnya, jika Huantian bergegas keluar lebih dulu, mereka tidak akan bisa kembali dan menyelamatkan kita, kan mereka adalah klan terkuat di alam semesta, dan mereka memiliki banyak kemampuan. Bukan giliran kita untuk mengkhawatirkan mereka. Masuk akal sekali, kata Nenek Yin sambil tersenyum, lalu bertanya, kalau begitu, kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini dan langsung menuju Dajiang Zuxing? Dengan begitu, kita mungkin bisa mengintimidasi Li Tianming, membuatnya kelelahan di dua sisi dan kekuatan tempurnya runtuh. Ansen menggertakkan giginya setelah mendengar ini. Usulan ini juga tidak bagus. Operasi kita kali ini dipimpin oleh Huantian. Jika kita bertindak gegabah tanpa perintah dari 3 dewa mistik, bukankah itu sama saja dengan bertindak atas kemauan kita sendiri? Kita, klan Dewa Ibel, tidak sanggup menanggung kejahatan ini. Oke, lagi pula bukan aku yang bilang begitu. Setelah berkata begitu, Nenek Yin tersenyum lagi dan bertanya, apakah ada yang punya batu komunikasi 3 dewa mistis? Kalian bertiga dewa misterius itu begitu angkuh, bagaimana mungkin kalian meremehkanku? Tentu saja tidak, kata Yang Seng sambil tertawa. Kurasa aku memilikinya. Ansen mencarinya sebentar, lalu tersenyum canggung, sayang sekali, kurasa aku kehilangannya. Aku tidak bisa menghubungi mereka untuk sementara waktu, dan itu sungguh menyebalkan. Aku juga tidak, aku juga kehilangan milikku. Nenek Nayin memeriksa tubuhnya sejenak, lalu meraih batu komunikasi dan berkata tanpa daya, batu komunikasiku tidak hilang, tetapi rusak di saat kritis ini. Ada retakan pada batu komunikasi ini, tetapi saya tidak tahu apakah retakan itu sudah ada sebelumnya atau baru saja terjadi. Pada titik ini, semua orang saling memandang, dan Ansen hanya bisa menasihati, semuanya, jangan khawatir. Huantian telah mengirim 600 juta pasukan Zhousen untuk merebut pasir abadi kuno, 6 kali lipat jumlah kita. Ini berarti klannya sebanding dengan 6 klan lainnya. Mereka berada di bawah Dao Surgawi dan telah memenuhi tanggung jawab mereka dengan sangat baik.
Bagaimana mungkin penghalang tingkat Kaisar Surgawi bisa melakukan apapun terhadap mereka? Itu masuk akal. Di dalam penghalang, Li Tianming mendengarkan Yin Chen menceritakan kembali situasi di luar. Seperti yang diharapkan, Li Tianming tahu bahwa begitu mereka pergi, mereka tidak akan pernah kembali. Jika mereka kembali, akulah yang akan mendapat masalah. Aku memahami prinsip ini, dan mereka semua juga memahaminya. Namun, 8 suku dewa telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan konflik yang terjadi tak terhingga besarnya. Semua ini karena ikatan paksa Dao Surgawi. Ketika orang-orang ini berpikir aku tak bisa berbuat apa-apa terhadap Huan Tian, sebenarnya itu adalah keinginan bersama suku-suku ini untuk menyerang hegemoni klan Dewa Huan Tian dan melemahkan mereka. Li Tianming sangat berani karena makanan dan tempat tinggal. Kali ini, dia tidak hanya menekan seluruh klan Dewa Fantasi, tetapi juga membawa Yue Zun dan pemimpinnya dan turun langsung di depan 3 dewa misterius dan Kaisar Xia. Pada saat ini, keempat dewa Zeus setinggi 10.000 meter yang penuh amarah ini akhirnya menemukan Li Tianming, sumber kemarahan mereka. Keempatnya langsung menatap tajam ke arah Li Tianming. Kedua belah pihak bermusuhan bagaikan air dan api. Pada saat yang sama, Kaisar Xia juga melihat Yue Zun. Dia menghela napas dalam-dalam dan berkata kepada Yue Zun dengan penuh penyesalan, "Kalian semua memang orang-orang Yuanyi yang rendahan. Sungguh, sesulit itukah membuat kalian mengakui keunggulan klan Dewa Huan Tian? Lahir dari golongan rendah." Mata putih bulan Yue Zun menatap wanita yang telah dikejarnya sepanjang hidupnya. Mereka dulunya adalah sahabat karib di bawah sinar rembulan, saling menemani di kala sepi dan mengobrol tentang apa saja. Tapi saat ini, mengapa wajahnya terlihat begitu aneh? Apakah dia gila, atau aku yang gila? Dia mencintai dirinya sendiri dan memandang klan Kunlan Yuanyi secara langsung di muka bumi, tetapi untuk menyenangkan klan Huan Tian, dia tidak ragu untuk mengatakan 4 kata lahir rendah. Hanya bila Anda berdiri menentangnya, Anda akan tahu betapa masam dan jeleknya wajah seorang wanita saat ia kehilangan rasa malunya. Secantik apapun wajah, tak akan mampu menghentikan hati untuk berlutut. Yang paling lucu adalah sampai sekarang, dia tidak meragukan setiap kata yang diucapkannya dan tidak berpikir dia bisa salah sama sekali. Apalagi yang bisa dikatakan. Yue Zun tidak yakin harus berbuat apa saat menghadapi dirinya dan ketiga dewa misterius itu. Ia terluka, dan meskipun amarahnya berkobar seperti gunung berapi, ia hanya bisa pasrah. Yue Zun, kau akan menahan permaisuri Xia dan mencegahnya melarikan diri dari penghalang pelindung Xia Agung. Apa itu tidak apa-apa? Li Tianming tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Yue Zun tertegun sejenak. Dia pikir dia ada di sini untuk menjadi umpan meriam dan mati. Jadi, misinya sangat sederhana. Tidak masalah, aku kenal dia. Yue Zun mengangguk dan menerima tugas itu, namun dia masih bingung. Tuan, Anda, Mi Sen-san. Misi kita sama, yaitu menahannya, tidak perlu menangkapnya, kata Li Tianming kepada Tian Jue. Pemimpin itu mendengus dingin dan mencibir, guk-guk macam apa yang kau bandingkan dengan klan Dewa Ilusi 3 orang dihitung 1, dan kau biarkan aku mengurus sepertiganya. Aku akan membasmi mereka dan menunjukkannya kepadamu, agar klan terkuat di alam semesta ini yang menipu dengan jumlah bisa melihat betapa hebatnya Dewa Ilusi. Mendengar ini, Yue Zun mengagumi keberanian pemimpin sekte Tianjiu. Meskipun mereka berdua berasal dari klan Kekaisaran Xia Agung, ia dan Kaisar Xia sama sekali tidak setara. Pemimpinnya adalah orang yang kasar dan akan melawan jika tidak diyakinkan. Kaisar Xia berada di atas kuil dan tampaknya lebih rasional daripada siapapun, tetapi sebenarnya ia berkemauan lemah. Tetapi yang lebih membingungkan Yue Zun adalah ada juga Mi Sen Yi dan Mi Sen Er. Siapa yang akan menanganinya? Mereka berdua di sini bukan untuk berdiam diri dan bermalas-malasan. Akankah mereka membiarkan Kaisar Xia dan Mi Sen-san dikekang? Tanpa menunggu Yue Zun menjelaskan, keempat prajurit tingkat Kaisar di sisi lain melancarkan serangan terlebih dahulu. Mereka semua tahu bahwa kunci untuk menghancurkan penghalang Daxia ada di tangan Li Tianming. Sangat sulit mendapatkannya, dan membuang-buang kata lagi sama saja dengan membuang-buang kesempatan. Bagi 2 orang untuk menghadapi 2 penjahat itu dan tangkap Li Tianming. Sebagai kakak tertua dari si kembar 3, Mi Senyi memiliki kepribadian yang paling tenang. Setelah mengatakan ini, 4 Zeus yang tingginya 10.000 meter mengambil tindakan pada saat yang sama. Aku menuntunmu ke jalan yang cerah dan makmur, tapi kau bersikeras melompat ke selokan di saat kritis. Sekarang kau sudah di jalan buntu, jangan benci aku karena kejam. Ini pilihanmu sendiri. Mata Kaisar Xia menyala-nyala saat dia menoleh ke arah Yue Zun dan mengatakan ini. Yue Zun menatapnya dengan acuh tak acuh,
dan sepasang sayap putih bulan yang indah tumbuh dari punggungnya, seolah-olah ia diselimuti dua lautan bintang. Bahkan di dalam tungku api ini, sayap-sayap itu tetap sangat indah. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke samping, langsung meninggalkan medan perang utama. Masih ingin melarikan diri, Kaisar Xia sangat ingin berkontribusi, dan partikel neutron yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya meledak dengan percikan api yang besar. Dewa hantu tingkat Kaisar meledak dari tubuhnya dan mengembun menjadi Dewa hantu Phoenix logam berapi yang tak terhitung jumlahnya seperti baja mekanik, membentuk tungku api yang luar biasa, mengejar Yue Zun. Ini adalah salah satu Dewa hantu warisan teratas dari Daxia, bernama Dewa hantu Langit Phoenix Daxia. Begitu Dewa hantu ini muncul, bakatnya sebagai Ratu Dewa hantu langsung terungkap tanpa keraguan. Dewa Zhou dari garis keturunan Kaisar Xia Agung yang menyusul juga bersorak atas hiruk-pikuk burung Phoenix berlian menyala yang memenuhi langit. Basmi dia, suku Kunlan Yuanyi yang konyol. Kehinaan mereka terukir di tulang mereka. Klan ini, dari nenek moyangnya hingga saat ini, telah rusak parah, baik budayanya maupun warisannya. Bahkan dengan ini, mereka masih berani melawan klan Dewa Ilusi. Metode kemenangan moral ini sungguh mematikan. Kapan mereka akan mengakui kebodohan dan kehinaan mereka? Para dewa dari garis keturunan Kaisar Xia Agung tertawa terbahak-bahak. Mereka sama sekali tidak menyukai Yue Zun. Sekarang melihat sepasang kekasih ini bertarung satu sama lain sampai mati, para pria dari garis keturunan Kaisar Xia Agung merasa lega. Tak lama kemudian, cahaya bulan di sisi ini dan cahaya Dewa Phoenix merah menyala terus bertabrakan, menimbulkan suara memekakkan telinga, yang memengaruhi hati para dewa alam semesta di semua sisi di medan perang. Ayo, di samping Li Tianming, pemimpin sekte Tianjiu yang berkulit hitam dan putih menunjuk ke arah tiga dewa yang kebingungan dan tertawa terbahak-bahak, tiga makhluk cacat yang telah punah. Aku akan menghadapi kalian bertiga sendirian. Otak wanita Xia Huang itu penuh dengan omong kosong. Beraninya dia menyanjung kalian, sekelompok aneh keturunan leluhurku. Sungguh memalukan. Perkataan pemimpin itu cukup untuk membangkitkan kebencian di seluruh klan langit fantasi. Anak cacat, hanya dia yang berani mengatakan itu. Siapapun yang berani berbicara tentang Huantian seperti ini pada dasarnya sudah mati. Inilah tabu terbesar dari klan Dewa Fantasi. Selain itu, ada tiga kata spesies punah, yang bahkan lebih tidak dapat ditoleransi oleh ketiga dewa misterius ini. Mereka kembar tiga dan semuanya laki-laki. Menurut tabu klan Dewa Fantasi, hanya suami istri yang dapat melahirkan keturunan, dan anak-anak mereka juga hermafrodit. Jika jenis kelaminnya sama, tidak akan ada keturunan. Mustahil melakukan itu dengan klan Huantian milikku, dan bahkan lebih sulit lagi dengan klan lain. Segregasi rasial di Huantian lebih besar dari yang dibayangkan, yang juga menunjukkan bahwa mereka benar-benar aneh yang dibedakan dari satu orang. Mendengar perkataan pemimpin itu, mata ketiga dewa langsung berubah menjadi tungku vulkanik, menyemburkan api putih. Namun, kemarahan hanya akan meningkatkan niat membasmi mereka, tetapi tidak akan menghancurkan kewarasan mereka. Mereka selalu tahu bahwa Li Tianming adalah target mereka. Aku akan melakukannya. Dengan raungan rendah, tubuh emas Dewa Kebingungan Tiga yang panjangnya 10.000 meter menghancurkan teks api penyucian yang tak terhitung jumlahnya dan mengejar pemimpin Siang Tianjiu. Sial, apa kamu serius? Tianjue berteriak, berbalik, dan berlari, menuju ke arah berkumpulnya klan Dewa Fantasi. Ia membentangkan Dewa Fantasinya, bagaikan monster raksasa, menghantam orang dan kuda ke tanah kemanapun ia pergi. Medan perang tempat dua kaisar perkasa bertempur menjadi mutiara paling cemerlang dalam perang untuk sementara waktu. Pergerakan dahsyat dan kekuatan mengerikannya mengejutkan para dewa biasa di alam semesta. Di pihak Li Tianming, ada 2 miliar roh jahat, penghalang Kaisar Tian, dan 90 juta pasukan Zhou Shen. Di pihak Huantian, ada 300 juta prajurit Dewa Zeus. Dalam tabrakan ini, kebuntuan jelas terlihat. Dengan kata lain, Huantian berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Karena selama mereka tidak bisa keluar, mereka akan terus dikonsumsi, dan di pihak Li Tianming, hanya sekte Tianjiu yang takut dikonsumsi, tetapi mereka semua berada di garis pertahanan terakhir. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi klan Dewa Fantasi. Dalam situasi ini, baik Misen maupun Kaisar Xia tahu bahwa dengan para orang menyebalkan di luar yang berpura-pura mati, mereka harus mendapatkan keuntungan di medan perang teratas dan menghancurkan penghalang dan pasukan roh jahat sebanyak mungkin. Membasmi. Setelah Li Tianming meninggal, masalah ini terpecahkan. 4190